Jadi di antara cara kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah adalah kita berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara nikmat itu sampai kepada kita. Misalkan ada orang memberi sesuatu kepada kita, di mana sesuatu itu adalah rezeki kita atau nikmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita meneruskan kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Banten. Kemarin kita sudah membahas tentang Bismillah, kemudian Alhamdulillah, lalu sholawat. Kita sampai kepada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai kepada hadis qudsi, ya. Kalimatnya adalah ini, wa innama ata, dan sesungguhnya musannif menulis bisolati, solawat, fi awali kitabihi, di permulaan kitabnya, solawat ala rasulillahi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan karena mengamalkan bil hadisil qudsi, terhadap hadis qudsi. Wahuwa, hadis qudsi tersebut, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah di dalam hadis qudsinya, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadaihi. Abdi, wahai hambaku, lam tashkur, kamu tidak dikatakan berterima kasih atau bersyukur ni kepadaku, idza lam tashkur, kalau kamu tidak berterima kasih, man, kepada orang, ajraitu, yang mengalirkan aku, an-ni'mata, kenikmatan, ala yadaihi, kepada orang tersebut. Jadi di antara cara kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah adalah kita berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara nikmat itu sampai kepada kita. Misalkan ada orang memberi sesuatu kepada kita, di mana sesuatu itu adalah rezeki kita atau nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita melalui orang tersebut, maka kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak kita berterima kasih pada orang yang memberikan sesuatu tersebut. Dalam hadis yang lain dikatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, artinya manusia yang memberikan, yang menjadi perantara nikmat itu sampai kepada kita, maka kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa poin yang ingin disampaikan oleh Syekh Nawawi mengutip hadis ini tadi? Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annahu, bahwa Nabi Muhammad SAW, al-wasitatu, yaitu menjadi perantara, al-udma, yang agung, lana, bagi kita, fi kulli nikmatin, dalam setiap nikmat. Posisi Nabi, kata Syekh Nawawi, itu adalah perantara sampainya semua nikmat kepada kita, gitu ya. Makanya di dalam satu keterangan dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaftul aflak. Andaikan tidak ada kamu Muhammad, maka tentu aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta ini karena Allah menciptakan atau berkehendak untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umat Nabi, adanya nikmat yang paling agung itu adalah nikmat al-iman, nikmat keimanan dan keislaman. Itu mengalahkan nikmat-nikmat yang lain.
mengalahkan kenikmatan yang lain, baik yang berupa nikmat batin, nikmat rohani, ataupun nikmat yang sifatnya fisik. Makanya saya itu berkeyakinan sampai sekarang bahwa walaupun orang non muslim itu diberikan kenikmatan yang luar biasa di dalam hal materi, di dalam hal keilmuan, di dalam apa saja yang bersifat duniawi ini, sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang derajatnya itu sangat rendah dibandingkan kenikmatan kita Islam. Kita menjadi muslim, menjadi orang yang beriman, kita bersujud kepada Allah, itu mengalahkan nikmat-nikmat yang tadi itu. Maka kita harus bersyukur ketika kita melihat orang non muslim kok diberikan berlimpah hartanya, berlimpah kekayaannya, berlimpah aspek duniawinya. Kita bersyukur bahwa mereka itu diberikan nikmat berupa materi, sementara saya diberikan nikmat berupa keimanan, dan nikmat ini lebih besar daripada nikmat yang diberikan kepada mereka. Bal huwa, bahkan Nabi aslul ijadi, yaitu pokok atau asal mula dari penciptaan Allah, likulli makhlukin, terhadap semua makhluk, Adama wa ghairihi, baik itu Nabi Adam dan anak-anak Adam ataupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa di dalam satu keterangan itu dikatakan, laula ya Muhammad, andaikan tidak ada kamu maka aku tidak akan mewujudkan apapun di dunia ini. Sehingga Nabi itu adalah asal muasal dari adanya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa biqaulihi, ini berkaitan dengan kalimat bil hadisil qudsi, amalan bil hadisil qudsi, mengamalkan hadis qudsi, wa amalan biqaulihi, dan mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dalikal kitabi. Hadisnya berikut ini, man, barang siapa, sholla, membaca sholawat atau menuliskan sholawat, bersolawat orang tadi, alayya, kepadaku, fi kitabin, dalam satu kitab, dalam satu buku, di dalam kitab Qatrul Wais, Syekh Nawawi mengutip hadis lain yang bukan hanya fi kitab tapi fi lauhatin, baik di papan maupun di buku, ya. Maka lam tazal, maka tidak berhenti, al malaikatu, siapa malaikat, tusolli, itu bersolawat, alaihi, kepada orang yang bersolawat tadi, madama, selagi ismi, ada namaku, fidalikal kitabi, di dalam kitab tersebut. Jadi kalau kita menuliskan solawat di kitab, ya, makanya tradisi santri itu, tradisi di pesantren itu, di depan kitabnya atau di sampul, ya, di sampul yang dalam itu ditulisi solawat, ya, ditulisi sallallahu ala Muhammad, juga ditulisi bekiking, itu dalam rangka, katanya faedahnya, khasiatnya adalah agar tidak dimakan rayap, gitu. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan menuliskan di kitabnya atau di papan, ya, sebagaimana di keterangan Qatrul Wais itu, maka malaikat senantiasa akan bersolawat pada orang itu selagi nama Nabi Muhammad tetap tertulis atau tidak terhapus di kitab tadi atau di papan tadi. Apa solawat malaikat itu? Kalau solawat itu dinisbatkan kepada malaikat, artinya adalah malaikat memintakan ampun, ya, memintakan ampun kepada orang yang membaca solawat tadi. Qala, berkata Abdul Mu'ti As-Samlawi, Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ini madhabnya madhab Syafi'i. Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya syarah dari Barzanji, ya, juga mengarang kitab syarahnya Jauharatut Tauhid. Beliau pakar, dan beliau berasal dari Samla. Samla itu ada di daerah Mesir, ya. Beliau termasuk Azhari, lulusan Al-Azhar, ya. Sama seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu juga Azhari.
juga Syekh Ramadan Al-Buti kayaknya, itu juga Azhari ya. Azhari itu maksudnya lulusan Jami'ah Al-Azhar yang ada di Mesir ya. Fi makna hadal hadis, berkata Abdul Muti As-Samlawi terkait makna hadis ini, yakni man, barang siapa kata menulis orang tersebut as-sholata, menuliskan sholawat, wa sholla, dan bersolawat orang tadi, au qoro'a, atau membaca orang tadi as-sholata, sholawat, al-marsumata, yang ditulisnya, fi ta'lifin, di dalam satu karangan karya, hafilin, yang aijamiin ya, hafilin, yang mengumpulkan banyak ilmu. Artinya kitabnya tebal, karyanya itu tebal. Ta'lif hafilin itu adalah karya yang tebal atau tulisan yang tebal. Au risalatin, atau tulisan yang ringkas ya, yang tidak terlalu tebal, tidak mencakup banyak hal gitu ya. Makanya karyanya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ada kitab namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karena itu cuma tipis ya, tidak tebal, tidak hafil tadi. Lam tazal, maka tidak berhenti, al malaikatu, siapa malaikat, tad'u, itu mendoakan lahu, kepada orang tadi, bil barakati, dengan keberkahan, au tastaghfiru, atau memintakan ampun malaikat tadi lahu, kepada orang itu. Kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, jadi Abdul Mu'ti itu banyak ya, bisa dilihat di Tabaqat ya, di kitab-kitab yang menjelaskan tentang penulis-penulis atau Tabaqatul Mu'allifin. Di situ juga ada Abdul Mu'ti Bakasir. Juga yang kedua itu biasanya disebutkan Abdul Mu'ti As-Samlawi ini. Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi mengatakan, memaknai hadis tadi, bahwa siapa yang menuliskan sholawat tadi dan membaca sholawat yang ditulisnya tadi di dalam satu karya, baik itu karya yang tebal maupun yang tipis, hafil atau yang risalah, maka malaikat senantiasa akan mendoakan orang tersebut mendapat keberkahan dan memintakan ampun untuk orang tersebut. Maka kita sebagai muslim yang percaya kepada para ulama, percaya kepada Nabi, tentu tidaklah patut kalau kita meninggalkan ini, fadilah yang sebesar ini. Maka kita usahakan buku kita, karya kita, kalau kita menulis sesuatu itu dimulai dengan basmalah, sholawat, kemudian alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyina, yang menjadi pamungkas dari para nabi. Bi fathit ta'i, taknya khotam itu bisa dibaca fathah, khotami ya. Khotam itu artinya bisa bisa cincin ya, atau stempel lah ya. Bisa stempel, bisa cincin, karena memang dulu stempel Nabi yang sekarang diabadikan dan diproduksi massal di Yaman, ada khotamun Nabi itu, yang tertulis di situ adalah Muhammad Rasulullah di khotamnya itu. Saya juga punya itu, diberi oleh Yai Zainuddin. Beliau saat datang dari Yaman menyantri ke Habib Umar bin Hafid, itu datang dapat oleh-oleh itu, dan saya diberi juga. Itu khotam. Khotam artinya cincin atau stempel ya. Karena memang cincin Nabi dulu itu menjadi stempel. Tidak ada di zaman Nabi ya, sepanjang pengetahuan saya tidak ada sahabat yang punya cincin seperti punya Nabi. Kenapa? Karena itu satu-satunya legalitas, bahwa ketika surat itu sudah ditok dengan cincin Nabi, itu berarti sudah resmi. Itu stempelnya. Bayangkan kalau sahabat juga punya stempel itu, itu kan nanti bisa dipalsukan ya. Bisa dipalsukan stempel atau tanda tangan Nabi itu tadi ya. Sehingga saya kok yakin bahwa khotamun Nabi itu, cincin Nabi itu ya satu-satunya dimiliki Nabi di saat itu loh ya. Karena itu menjadi legalitas dari surat-surat resmi dari Nabi,
surat-surat negara itu. Wa kasriha, dan juga boleh dibaca dengan kasroh, khotim ya. Khotama, kita sering memakai kalimat hataman Quran, itu dari khotama, artinya penutup ya, menutup atau menyelesaikan Quran. Bisa dibaca khatimin nabi, yang menjadi pamungkas penutup dari para nabi. Wal kasru asharu, dibaca kasroh, dibaca khotimi, khotim itu lebih populer ya, lebih populer di kalangan ulama. Walaupun kalimat lebih populer itu belum tentu lebih cocok dengan kaedah ya. Ashar, kalimat lebih masyhur atau lebih viral ya, lebih viral itu kan belum tentu lebih absah atau lebih cocok dengan ketentuan gramatika Arab ya. Apalagi kadang kan sesuatu yang sudah umum itu kadang salah kaprah gitu. Makanya saya itu termasuk orang yang tidak setuju kalau satu kalimat dengan kalimat lain yang sinonim, yang semakna itu dikatakan persis. Tentu saya katakan tidak. Kenapa? Karena kalau ada dua kalimat, dua kata yang sama persis maknanya, maka itu tentu ada yang batil satunya, ada yang sia-sia satunya. Mana mungkin kemudian Allah itu menciptakan sesuatu termasuk satu kata itu sia-sia sama dengan yang lain, itu kan tidak mungkin gitu. Makanya kemudian ulama itu berusaha menafsiri, berusaha mencari sebenarnya satu kata dengan kata lain yang sinonim itu ada perbedaannya atau enggak. Makanya kemudian ada kitab yang dikarang namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan bahasa ya. Bahasa-bahasa yang sinonim itu nanti bedanya di mana? Misalkan kata-kata hamida, memuji, dengan madaha itu juga memuji, dengan asna, yusni itu juga memuji, itu kan hampir sama. Tapi kata ulama itu ada perbedaan yang sangat mencolok sebenarnya kalau diteliti. Lah, persoalannya adalah orang awam itu atau netizen itu kan menggunakan kamus-kamus standar. Kita kalau mencari arti kata di kamus Munawwir, kamus standar, itu tentu tidak akan menemukan perbedaan antara satu kata dengan kata lain yang sinonim. Itu hampir sama gitu. Tapi ketika kita melihat Al-Furuq Al-Lughawiyah atau kamus-kamus lain yang sudah agak mutawwal, yang sudah agak tebal ya, itu tentu kita akan menemukan perbedaan itu. Makanya ketika kemarin Pak Jokowi, ini bukan dalam rangka saya membela Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Jokowi salah ya kita kritisi. Tapi bagi saya pulang kampung dengan mudik itu ya beda. Ya, tentu ada bedanya karena itu walaupun sinonim tentu nanti ada perbedaan, ada titik tekannya di mana. Makanya kemudian ada beberapa orang yang berusaha membantu netizen itu agar memahami ini loh perbedaannya. Ada yang membuat definisi begini, pulang kampung itu adalah orang yang pulang ke kampungnya karena kehabisan duit, sementara mudik itu adalah orang yang pulang ke kampungnya untuk menghabiskan duit ya. Dia bukan dalam rangka ingin pindah domisili, ingin mukim lagi di kampungnya, tetapi hanya dalam rangka berkunjung. Seperti saya, misalkan saya hidup dan menikah dengan istri saya di Bulu Lawang, Malang, itu kalau saya pulang ke Probolinggo bukan dalam rangka pulang kampung. Artinya saya ingin hijrah kembali ke kampung saya dan menetap di sana, tidak. Tetapi dalam rangka saya itu adalah berkunjung, silaturahim ke sana, kemudian kembali lagi ke rumah saya di Bulu Lawang. Itu kalau dicari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tentu disamakan. Pulang kampung dan mudik itu ya sama gitu loh. Lah, itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang expert, yang ahli di dalam bahasa. Para peneliti bahasa itu tentu akan mengatakan pulang kampung dan mudik itu beda gitu. Ai to baihim ya, ai to baihim yakni penutup para nabi ya.
Kama fil misbah, sebagaimana di kamus al-misbah ya. Ini juga kamus yang layak untuk dijadikan rujukan. Fala nabiyya, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi itu adalah pamungkas dari para nabi atau penutup dari para nabi, maka tentu tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya di Indonesia itu banyak berkembang itu, ada yang mengaku nabi, mengaku malaikat Jibril dan seterusnya. Itu tentu sudah melenceng dari ajaran Islam yang benar. Maka itu perlu untuk ditertibkan oleh negara. Disitulah butuhnya negara untuk menertibkan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha dan seterusnya. Itu harus ditertibkan. Kalau itu keluar dari pakemnya. Fahuwa, maka nabi akhiruhum, yaitu akhir dari para nabi. Fil wujud, dalam wujudnya, dalam keberadaannya. Bi'tibari jismihi, dengan melihat fisik nabi, fil kharij, dalam kenyataan. Secara kenyataan, secara faktual, fisik nabi itu adalah yang paling akhir ya. Yang paling akhir diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada keterangan bahwa nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu diciptakan jauh sebelum penciptaan Nabi Adam alaihis salam. Maka di dalam kajian-kajian tafsir itu ada penjelasan atau keterangan bahwa ketika Nabi Adam menikah dengan ibu Hawa, ketika ayah Adam, ya kita sebut ayah tidak apa-apa, dan menikah dengan bunda Hawa, itu maharnya adalah sholawat gitu loh, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tahu begitu ya? Karena ada nur Muhammad itu ya. Wa alihi, dan semoga sholawat tadi sampai kepada keluarga Nabi. Wahum, adapun aluhu itu jami'u ummatil ijabah, yaitu semua umat yang memenuhi panggilan Nabi, memenuhi ajakan Nabi ya. Semua umat yang memenuhi ajakan Nabi untuk Islam dan kemudian menjadi Muslim itu adalah keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi itu adalah semua umat Islam itu ya. Kenapa kok berani mengatakan demikian Syekh Nawawi Banten ini? Li khobarin, karena ada khobar alu Muhammadin kullu taqiyyin akhrajahu Tabrani. Alu Muhammadin, adapun keluarga Nabi Muhammad, kullu taqiyyin, yaitu setiap orang yang bertakwa. Akhraja, meriwayatkan pada hadis ini, pada khobar ini, At-Tabrani, Imam Tabrani. Ini diriwayatkan di dalam kitab hadis yang dikarang oleh Imam Tabrani, bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa atau setiap orang yang memenuhi ajakan Nabi untuk Islam, untuk beragama Islam ya. Wahua, adapun pemaknaan ini tadi, pemaknaan bahwa keluarga Nabi adalah semua umat Islam, itu al-ansabu, yang paling cocok, paling sesuai bimaqomid du'ai, dalam konteks doa. Dalam konteks doa itu pantas kita katakan bahwa keluarga Nabi adalah setiap orang Muslim ya. Walau asina, walaupun umat Nabi itu banyak adalah orang-orang yang banyak bermaksiat ya. Kenapa kok demikian? Li'annahum, karena orang yang maksiat tadi ahwaju, lebih membutuhkan ilad du'ai, terhadap doa, min ghairihim, ketimbang orang yang tidak maksiat ya, ketimbang orang-orang yang tidak maksiat. Jadi dalam makom, dalam konteks kita mendoakan alun Nabi kayak gini, semoga sholawat sampai kepada keluarga Nabi, itu cocok kalau alun tadi, keluarga itu dimaknai setiap orang Islam. Artinya setiap kita bersolawat itu kita mendoakan agar orang Islam itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umat Islam, setiap umat Islam adalah keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga di sini keluarga bisabab ya, bukan bin nasab, bukan karena garis keturunan, tapi karena sebab. Sebabnya apa? Sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad SAW, atau kata Syekh Nawawi ini sama-sama ijabah, memenuhi ajakan Nabi untuk menjadi Islam.
Dan orang yang maksiat itu tentu kan lebih membutuhkan doa ketimbang orang yang tidak maksiat, karena banyak sekali dosa atau kesalahan yang dilakukan. Wa amma fi maqamiz zakat, akan tetapi adapun di dalam konteks zakat atau di dalam konteks mendapatkan harta rampasan ya, al-fa', harta rampasan perang itu karena falillahi walir rasuli humus ya, karena bagi Allah dan bagi Rasul termasuk keluarganya Rasul itu dapat 1/5 dari harta rampasan perang tadi. Fal muradu bil ali, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi hum banu Hasyimin wa banul Muttalibi, yaitu keluarga yang senasab, yang segaris turun dengan Nabi, yaitu anak turunnya anak turunnya Hasyim dan anak turunnya Muttalib. Jadi dalam konteks doa itu keluarga Nabi adalah keluarga yang secara garis keturunan, yang genetik ya, yang bin nasab. Tetapi dalam konteks doa, dalam konteks zakat ya tadi, tapi dalam konteks doa keluarga Nabi itu ya adalah setiap orang yang Islam ya. Saya kira mudah dipahami ini ya. Tambihun. Sekarang kita masuk kepada salah satu catatannya. Tambih itu pepiling atau peringatan atau catatan lah. Aslu alin, asal lafat alun. Ahlun, yaitu lafat ahlun. Ahlun, alun, aluhu, alihi itu tadi. Alun itu asalnya adalah ahlun. Ulibat dibalik al-ha'u atau diganti al-ha'u, huruf ha tadi hamzatan menjadi hamzah. Kemudian ahlun itu kan ada haknya diganti dengan hamzah sehingga menjadi alun gitu loh. Ada hamzah setelah itu ya. Jadi ada 2 hamzah kemudian maka dibaca panjang jadi alun. Tawassulan likol biha alifan, agar bisa kemudian dirubah menjadi alif ya, agar hamzah tadi atau hak tadi kemudian bisa dirubah menjadi alif, maka diproses dulu menjadi hamzah. Jadi haknya itu diganti dengan hamzah dulu lalu diganti menjadi alif ya, karena 2 hamzah bertemu itu kan bacanya ya agak sulit. Summa kulibat al-hamzatu alifan, kemudian hamzahnya tadi diganti menjadi alif lisukun ya, karena berharokat sukun, karena disukun mati. Alun kan nggak enak, jadinya alun gitu ya. Wan fitahima, kenapa kok diganti dengan alif? Karena hamzah yang diproses dari hak tadi itu sukun mati. Wan fitahima dan huruf sebelum hamzah tadi, ya ini hamzah yang asal yang awal ahlun, yang hamzah yang depan itu berharokat fathah qabla, sebelum hamzah yang diproses menjadi yang hak diproses menjadi hamzah tadi. Ada pendapat ini bahwa alun itu asalnya dari ahlun, itu adalah pendapat madhabu Sibawaihin, adalah pendapat dari Imam Sibawai. Wa qala, dan berpendapat siapa al-Kisai, Imam Kisai, asluhu, asal dari kata alun awalun, yaitu lafadz awalun ala wasni jamalun, persis seperti lafadz jamalun ya, awalun. Taharrokat, berharokat apa al-wawu, wawunya berharokat awalun. Wan fataha, dan dibaca fathah ma huruf qablah, sebelum sebelum wawu tadi, awalun. Kulibat, maka diganti lafadz wawu tadi alifan menjadi alif, awalun kemudian menjadi alun, alun gitu ya. Wasahbihi, dan semoga sampai kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Wahwa, adapun sahabat Nabi
itu man orang ijtama yang berkumpul dengan nabi, yang berkumpul mukminan dalam kondisi percaya bin nabi, berkumpul dengan nabi dan percaya kepada nabi, ba'dar risalati, setelah nabi diutus menjadi rasul atau menjadi nabi. Jadi kalau dikatakan misalkan Nabi itu usia 40, ya persis 40, ada yang berpendapat masuk ke 41, artinya sudah dikatakan usia 41 ya. Maka sebelum umur 40 atau 41 tadi, kok ada orang yang bertemu dengan Nabi, ya, itu belum dikatakan sahabat. Syaratnya adalah harus setelah Nabi diangkat Rasul, dia kemudian berkumpul dengan Nabi dan percaya kepada Nabi. Walau qoblal amri bidda'wati, walaupun perkumpulan tadi terjadi sebelum Nabi diperintah untuk berdakwah. Ya. Karena ada jeda antara Nabi dapat wahyu dengan Nabi disuruh untuk tabligh, menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Ada jeda beberapa waktu lah. Ketika orang itu dalam jeda itu Nabi sudah dapat wahyu, misalkan kayak Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah itu yang pertama kan mengetahui bahwa Nabi itu adalah orang yang mendapat wahyu ya. Kemudian kok misalkan Sayyidah Khadijah itu belum sampai menangnya atau mendapati Nabi itu menyebarkan ajarannya kok wafat duluan misalkan, maka itu sudah kategori sahabat gitu. Sahabat karena setelah Nabi dapat wahyu walaupun belum menyampaikan, belum diperintah untuk menyampaikan ke halayak, ke umatnya, itu sudah percaya dan berkumpul. Fi hali hayati, di dalam kondisi di saat Nabi masih hidup. Ya, ini penting. Makanya di dalam beberapa kajian saya menyampaikan baik kepada teman-teman santri ataupun kepada jamaah istimewa, saya sampaikan betul bahwa hadis Nabi itu sohbun itu, sahabat itu hanyalah orang yang bertemu Nabi di saat Nabi hidup ya. Di saat Nabi hidup kemudian bertemu dengan Nabi dan percaya, itu sahabat. Termasuk juga adalah hadis Nabi. Hadis Nabi itu adalah hadis yang disampaikan Nabi saat Nabi masih hidup. Ya, hadis itu kan ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi atau sifat Nabi. Itu yang disampaikan dalam kondisi hidup Nabi atau dilihat oleh sahabat saat hidup. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengklaim, ya tentu kita meyakini, kita percaya bahwa ada beberapa orang yang diberi kenikmatan oleh Allah bisa berjumpa Nabi di dalam di dalam mimpinya atau dalam kondisi terjaga, itu juga memungkinkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kan Nabi sudah wafat gitu loh. Sehingga kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi saat ini, baik di dalam mimpi ataupun tidak dalam kondisi sedang terjaga, tidak tertidur, itu tidak bisa kita sebut orang yang bermimpi atau bertemu Nabi saat ini itu dikatakan sahabat. Begitu juga sabda Nabi yang disampaikan kepada orang itu dalam mimpi atau ketika terjaga orang tersebut dan bertemu Nabi di saat ini setelah Nabi wafat, itu tidak bisa kita katakan itu hadis Nabi sudah gitu loh. Karena kalau begitu nanti repot. Akan banyak orang yang mengklaim bahwa dia dapat hadis dari Nabi, didhawuhi Nabi begini-begini. Apalagi itu terkait syariat, tentu itu tidak boleh dipercaya sudah. Kalau terkait misalkan fadhailul a'mal, keutamaan amal, baca sholawat sekian dan sekian, itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau terkait hukum Islam, khalas sudah. Itu sudah tertutup pintunya, bahwa selesai itu tentang syariat Islam itu sudah selesai ya. Ijtimaan dengan perkumpulan muta'arofan yang yang diketahui oleh orang, atau perkumpulan yang mentradisi, artinya yang diakui oleh orang ya, oleh masyarakat, oleh komunitasnya. Dinamakan berkumpul itu apa sih ya, kalau kita berkumpul dengan begini, walaupun orang itu tidak dekat dengan Nabi. Jadi ketika Nabi berpidato misalkan berkhutbah, kemudian ada orang yang jauh mungkin 100 meter dari Nabi dan itu juga mendengarkan sabda Nabi, itu juga dikategorikan ijtima ya.
ijtima urfi, ijtima menurut urfnya atau kebiasaannya orang, itu dianggap sudah kumpul dalam satu forum ya. Bi ayyakuna, apa ijtima muta'arrafan itu tadi? Bi ayyakuna dengan gambaran perkumpulan tadi fil ardi, ada di bumi. Jadi perkumpulannya itu ada di bumi, bukan di langit. Kalau berkumpul dengan Nabi di langit itu sudah tidak masuk kategori sohbun, karena itu sudah bukan perkumpulan yang diakui secara urf, secara kebiasaan masyarakat ya. Walau fidul matin, walaupun pertemuan itu terjadi dalam kegelapan. Nah, misalkan bertemu Nabi di malam-malam, atau ikut di majelis Nabi malam-malam, gelap gulita, saat itu tidak ada listrik ya. Aukana a'ma, atau orang tadi bertemunya dalam kondisi dia buta dan tidak melihat Nabi. Ijtima itu Syekh Nawawi memilih definisi ijtima, perkumpulan, itu lebih keren ketimbang ro'a, melihat ya. Karena ada beberapa sahabat itu yang buta, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, salah satu muadzin Nabi itu. Karena ada Bilal, ada Abdullah bin Maktum itu yang memang paling sering adzan kan, dua orang itu ya. Ada juga satu muadzin Nabi yang hanya dalam momen tertentu, kalau tidak salah di Haji Wada ya. Itu kan buta. Apakah karena buta kemudian tidak dikatakan sahabat Nabi? Ya tentu tetap dikatakan sahabat Nabi karena ijtima. Tapi dia kan tidak ro'a. Ini yang dipilih oleh Syekh Nawawi kemudian, bahwa pertemuan itu tidak mengharuskan melihat ya, tapi hanya berkumpul saja. Wa illam yas'ur, walaupun orang tadi tidak merasa bihi dengan Nabi ya, tidak merasakan kehadiran Nabi ya. Au kana ghairu mumayyizin, atau orang tadi berkumpul dengan Nabi dalam kondisi belum mumayyiz, masih anak kecil. Mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz itu yang bisa sebagaimana di Fathul Mu'in itu ya. Itu yang sudah bisa makan sendiri, yakul wahda wa yashrab wahda wa yastanji wahda. Dia sudah bisa makan, minum sendiri, kemudian bisa istinja sendiri ya. Bisa BAB sendiri, kemudian membersihkan sendiri kotorannya tadi, bisa pipis sendiri dan bisa cawik sendiri. Nah, itu mumayyiz. Kalaupun itu belum mumayyiz, masih kecil, itu tetap dianggap sahabat. Cuma nanti oleh ulama diklasifikasikan, itu namanya sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang junior, mini sahabat atau sahabat-sahabat junior. Nanti ada kibarus sahabat, ada sahabat-sahabat yang senior. Nanti yang senior-senior itu masih ada yang ring satu. Ring satunya Nabi itu ya Khulafaur Rasyidin itu tadi, atau Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan seterusnya ya. Aumaron ahaduhuma, atau berjalan ahaduhuma, salah satu dari Nabi dengan sahabat tadi, alal ahor, atau melewati salah satu dari Nabi atau sahabat tadi, alal ahor, melewati yang lain. Jadi misalkan Nabi berjalan ya, sementara orang itu ada di depan rumahnya, ya gitu saja berjalan lewat gitu ya. Itu sudah dianggap ijtima muta'arofan, dan orang tadi kemudian statusnya menjadi sahabat. Walau naiman, walaupun orang yang dilewati Nabi itu tadi tidur gitu ya. Jadi ada orang misalkan tidur, kemudian Nabi lewat dekat orang itu sudah dianggap sebagai sahabat. Atau Nabi pas tidur, kemudian ada orang lewat di situ. Ya, itu sudah dianggap sebagai sahabat ya. Aulam yajtami bihi, atau orang itu tidak berkumpul dengan Nabi. Walakin ro'an Nabi ya, tapi dia melihat Nabi dari kejauhan, dia tidak berkumpul. Mungkin radius berapa lah, 200 meter, dia melihat Nabi. Tapi dia tidak ikut dalam majelis Nabi tadi, tidak berkumpul, tidak istimewa. Itu sudah dianggap sebagai sahabat ya. Walau ma'a aura'ahun Nabi, atau melihat kepada orang tadi siapa Nabi, atau Nabi yang melihat orang itu. Dia tidak melihat Nabi, tapi Nabi melihat orang itu, juga dianggap sebagai sahabat. Walau ma'bu'dil masafati, walaupun jaraknya sangat jauh,
misalkan 300 meter. Walau sa'atan wahidatan, walaupun penglihatan tadi hanya dalam satu waktu, sekejap ya, atau perkumpulan tadi hanya sekejap, itu sudah mencukupi untuk orang tersebut menyandang status sebagai sahabat. Bihilafit tabi'i, berbeda dengan definisi tabi'in ya, ma'as sahabi, bersama sahabat. Kalau sahabat bersama Nabi untuk mendapatkan gelar atau status sahabat, itu cukup dengan tadi melihat Nabi dari kejauhan, atau Nabi yang melihat dia, atau lewat saja, dilewati oleh Nabi, atau dia melewati Nabi, atau berkumpul tanpa melihat tadi, itu sudah cukup. Tapi kalau tabi'in, untuk menyandang status tabi'in itu generasi atau muridnya para sahabat, itu tidak cukup dengan hanya bertemu, melihat dari kejauhan, itu tidak boleh. Jadi orang yang melihat sahabat tabi'in yang generasi atau generasi setelah sahabat itu, dia melihat sahabat dari kejauhan, itu tidak lantas menyandang gelar tabi'in gitu loh. Itu maksud dari bihilafit tabi'i ma'as sahabi. Fala tasbutu at-tabi'iyatu, fala tasbutu, maka tidaklah tetap atau tidak diperoleh at-tabi'iyatu, status sebagai tabi'in, illa bitulil ijtima'i, kecuali orang tadi berkumpul yang dalam waktu yang lama, ma'ahu, bersama sahabat. Urfan, secara urf, secara kebiasaan, alal asoh, menurut qaul yang asoh. Tentu ada qaul yang tidak asoh, yang mengatakan pokok melihat ya nanti menjadi tabi'in ya, pokok melihat sahabat itu menjadi tabi'in. Tapi qaul yang asoh mengatakan bahwa dia harus nyantri dulu gitu loh. Orang mau menjadi sahabat, menjadi tabi'in, itu harus nyantri yang lama kepada sahabat gitu loh. Harus menjadi santrinya sahabat dulu, dia lama bersinggungan, bertemu, berjumpa, atau ikut di majelisnya, itu baru dikatakan tabi'in. Inda ahlil usuli, menurut para pakar usul fikih, wal fuqaha'i, dan ahli fikih aidon begitu juga ya. Sehingga wala yakfi, tidak cukup mujarradul liqa'i. Mujarradul liqa'i hanya berjumpa ya. Mujarrad itu kan melidi itu ya hanya. Tidak cukup hanya berjumpa dengan sahabat kemudian orang itu dikatakan tabi'in, tidak. Kalau hanya berjumpa dengan sahabat itu tidak dikatakan tabi'in. Bihilafi liqa'is sahabi, berbeda dengan perjumpaan sahabat man Nabi, dengan Nabi. Kalau sahabat berjumpa Nabi walaupun sekejap saja, itu sudah dikatakan sahabat. Tapi kalau tabi'in, generasi setelah sahabat, berjumpa sahabat kalau sekejap, itu tidak dikatakan sebagai tabi'in. Li'annal ijtima', mengapa demikian? Li'annal ijtima', karena berkumpul bihi dengan Nabi, yu'assiru, itu berpengaruh ya, atau memberi bekas ya, minan nuri, dari cahaya, al-golbi, dari cahaya hati Nabi, ad'afama, berkali-kali lipat daripada yu'assiru, yang berpengaruh atau berbekas hu, terhadap barang, terhadap ma tadi, apa al-ijtima'u, pertemuan atau wilu yang lama, bis sahabi, dengan sahabat, wa ghairihi, dan selain sahabat. Karena logikanya Syekh Nawawi begini, kalau bertemu dengan Nabi walaupun sekejap, itu nur Nabi itu langsung akan berbekas kepada hatinya orang yang bertemu Nabi, berjumpa Nabi itu walaupun sekejap itu. Berbeda dengan orang yang bertemu dengan sahabat. Itu tidak lantas kemudian nur dari sahabat itu membekas kepada orang yang bertemu sahabat tadi, di hati orang yang bertemu sahabat. Bahkan kalaupun ada orang yang nyantri lama kepada seorang sahabat, kemudian dia menjadi tabi'in, itu bekas atau pancaran nur dari sahabat yang sudah lama berkumpul dengan orang tadi, dengan tabi'in, itu jauh lebih sedikit, lebih kecil pancaran cahayanya itu ketimbang dengan pertemuan Nabi yang hanya sekejap.
bertemu dengan Nabi sekejap itu pancaran cahayanya sudah voltasenya tinggi gitu. Sementara bertemu dengan sahabat, tabiin bertemu dengan sahabat walaupun dalam waktu yang lama ngecesnya, itu ya tidak, pancarannya tidak sebesar ketika orang itu hanya bertemu sekejap dengan Nabi gitu ya. Lakin qala, tetapi berkata Ahmadu As-Suhaimiyu, Imam Ahmad As-Suhaimi At-Tabi'u, di mana dia termasuk tabi'in, generasi setelah sahabat, huwa, adapun Lakin qala, tetapi berkata Ahmad, siapa Ahmad As-Suhaimi? Ahmad As-Suhaimi, apa perkataannya? At-tabi'iyu huwa man laqiyas sahabiyya walau qalilan wa illam yasma' minhu. Tabi'in, kata Ahmad Suhaimi, adalah huwa man, orang, laqiya yang bertemu orang tadi, as-sahabiyya dengan sahabat, walau qalilan, walaupun cuma dalam waktu yang sebentar. Kata Ahmad Suhaimi, berbeda dengan qaul Aso tadi, pendapat yang Aso, bahwa sahabat tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat walaupun sekejap. Wa illam yasma', walaupun orang tadi tidak mendengar minhu, dari sahabat tadi, walaupun dia tidak mendengar dari kejauhan. Nah, ini tentu tidak qaul Aso ya, tidak pendapat yang Aso tadi. Summa lam, kemudian ketahuilah, annal khulafa, bahwa khalifah al-arba'ata yang jumlahnya 4, fil fadli, di dalam keutamaannya, kemuliaannya, ala hasabi tartibihim, sesuai urut-urutan mereka, fil khilafati, di dalam mengemban kepemimpinan atau mengemban khilafah ya. Tentu ini takut disalahpahami. Khilafah itu artinya kepemimpinan, bukan khilafah seperti yang diasumsikan oleh HTI itu ya. Ya khilafah itu pokoknya kepemimpinan atau mengganti. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka di dalam Quran itu dikatakan fa khalafa, maka mengganti. Mim ba'dihim, setelah orang-orang itu, khalfun, generasi berikutnya, ya khalifah ya, adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, yang agak enteng terhadap salat. Jadi khalifah itu adalah generasi yang menggantikan generasi setelahnya gitu ya. Kalau dalam konteks Nabi digantikan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar adalah khalifahnya Nabi. Kemudian siapa? Umar itu adalah khalifah pengganti dari siapa namanya? Umar. Utsman itu khalifah dari Umar, pengganti dari Umar, begitu ya. Indah ahli sunnati, menurut pendapat ahli sunnah ya. Jadi siapa yang paling mulia di antara para sahabat? Tentu adalah khulafaur rasyidin. Siapa di antara khulafaur rasyidin yang paling mulia? Ya tentu sesuai urutannya di dalam kepemimpinan, di dalam kepemimpinannya menggantikan Nabi itu tadi. Siapa yang pertama? Abu Bakar ya. Kemudian Umar, Utsman, dan Ali. Itu menurut Ahlus Sunnah, menurut Sunni. Sementara menurut Syiah adalah Ali yang paling utama di antara sekian sahabat dan khalifah itu tadi, khulafaur rasyidin ya. Allah. Kenapa kok Abu Bakar yang ditaruh di pertama? Karena sahabat kan begini logikanya sahabat. Lawang urusan sholat saja. Sholat itu kan lebih dahsyat, lebih apa ya? Lebih dahsyat, lebih keren, lebih berat ketimbang cuma urusan dunia, urusan kepemimpinan. Lawang dalam urusan sholat saja yang disuruh untuk menjadi batal, pengganti imam sholat oleh Nabi itu adalah Abu Bakar. Masa iya kita dalam urusan yang remeh-temeh hanya memimpin negara ini kemudian tidak mau memasrahkan kepada Abu Bakar? Toh Nabi itu dalam urusan yang dahsyat, urusan yang berat saja sholat itu diberikan kepada Abu Bakar. Itulah. Fa'afdaluhum Abu Bakrin, maka yang lebih utama adalah Abu Bakar. Wasmuhu, nama Abu Bakar Abdullah adalah Abdullah. Summa Umaru, kemudian Umar. Summa Utsmanu, kemudian Utsman. Summa Aliun, kemudian Ali. Radhiya, semoga meridhoi Allah, siapa Allah, anhum, terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi. Wa yadullu, dan menunjukkan lidalik terhadap pendapat tersebut hadis Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Mana dalilnya? Adalah hadis Ibnu Umar.
Kunna ada kami nakulu kami berkata wa Rasulullah sementara Rasulullah yasma'u itu mendengar perkataan Nabi. Kami itu berkata atau kami ngobrol sementara Rasul mendengarkan. Apa obrolan para sahabat itu yang diobrolkan oleh Ibnu Umar dan teman-temannya? Khairu hadil ummati, sebaik-baik umat ini, ba'da nabiha, setelah nabinya umat ini, Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, summa Umaru, kemudian Umar, summa Utsmanu, kemudian Utsman, summa Aliun, kemudian Ali. Falam yanha, Nabi tidak mencegah terhadap obrolan kami tadi, gitu ya. Jadi sahabat itu bersama Ibnu Umar itu ngobrol, kemudian ini kan ngobrol santai. Ini yang paling baik setelah Nabi ya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata obrolan itu diiyakan oleh Nabi atau didiamkan, tidak diprotes oleh Nabi. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi setuju dengan adanya urut-urutan tadi, bahwa yang paling utama itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa yali, dan mengikuti him terhadap 4 khalifah tadi fil afdoliyati dalam keutamaan dan kemuliaan as-sittatu sahabat yang 6 al-baquna yang tersisa. Kan ada 10 orang al-asyrah, 10 orang al-mubasysyaruna yang diberi kabar gembira bil jannah, bahwa 10 orang itu sudah divonis untuk menjadi penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Yang 4 itu adalah itu tadi, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu yang 6 sisanya siapa? Wahum, adapun yang 6 tersisa tadi Tolha, yaitu Tolha, wa Zubair dan Zubair, wa Abdurrahman dan Abdurrahman, wa Sa'dun dan Sa'ad, wa Sa'idun dan Sa'id, wa Amirun dan Amir. Ini 6 orang ini posisinya dalam keutamaan kemuliaan itu berada di bawahnya Ali, sudah ya. Walam yarid, dan tidak sampai atau tidak datang nasun, penjelasan atau dalil bitafawuti ba'dihim terkait terkait tingkatan-tingkatan atau Allah tafawud itu kace ya. Kace itu apa? Selisih ya. Terkait selisih tingkatan mereka, sebagian mereka ala ba'din atas sebagian yang lain fil afdoliyati dalam keutamaan. Kemudian pertanyaannya, ini diantara yang 6 tadi, Tolha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id dan Amir, ini mana yang paling utama? Tingkatannya yang nomor 6, yang nomor 5 mana, yang nomor 6 mana? Ini selisihnya gimana? Ini tidak ada penjelasan yang sharih, yang jelas dari Nabi terkait itu, sehingga kata Syekh Nawawi, falanaqulu, maka kita tidak usah mengobrolkan bihi terkait tentang siapa dari 6 itu yang paling utama, siapa yang menempati urutan kelima setelah Ali, 6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Itu ya pokoknya 6 ini itu di bawahnya Ali, gitu saja. Siapa yang paling utama dari 6 itu? Ya tidak tahu, karena tidak ada penjelasan yang sore yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Amman, adapun orang ijtama'a yang berkumpul orang tadi bil anbiya dengan para nabi qoblau sebelum Nabi Muhammad SAW, fayuqalu, maka dikatakan lahum bagi mereka, terhadap mereka, maka orang tersebut dikatakan atau disebut hawariyuna, sebagai golongan hawariyun. Kalau orang yang berkumpul dengan Nabi itu dikatakan, dengan Nabi Muhammad dikatakan sahabat. Kalau orang yang berkumpul dengan Nabi Isa dikatakan apa? Hawariyun. Yang berkumpul dengan Nabi Musa ya hawariyun. Berkumpul dengan nabi-nabi yang lain itu dikatakan hawariyun ajma'ina, semuanya ya, semua dari sahabat dan keluarga Nabi tadi semoga mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat takdim dari Allah Subhanahu wa taala. Taukidun, adapun lafadz ajma'in ini adalah penguat li alihi, dari lafadz alihi wa sahbihi dan lafadz sahbihi. Jadi keluarga Nabi semuanya tanpa terkecuali, yang mukmin tentunya ya, wa sahbihi dan sahabat Nabi semuanya tanpa terkecuali. Tanbihun ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.